Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fairuz Duyanri Maulana, bisa kerap dipanggil Fairuz, dan dengan NIM 11166255072. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan roadmap fasilitator masyarakat. Nah, awal mulanya profesi fasilitator masyarakat ini ada latar belakangnya, yang dimana profesi lahir dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada mulanya profesi terbentuk karena ada pembagian kerja sesuai keahlian. Di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama ada guru atau fasilitator masyarakat. Nah, guru atau fasilitator masyarakat itu muncul karena kebutuhan membimbing anak-anak di masyarakat, mendidik anak-anak di masyarakat, dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan atau pengetahuan, potensi, dan keterampilan yang berkembang. Dan yang kedua itu ada dokter dan tenaga kesehatan. Dokter dan tenaga kesehatan muncul dari kebutuhan yang dimana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Serta meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Dan sini ada tantangannya. Tantangannya adalah kalau tidak ada guru atau fasilitator masyarakat, maka kebutuhan membimbing, mendidik, dan memberdayakan masyarakat agar semakin rumit atau semakin bermasalah, sehingga anak-anak di peserta didik masyarakat itu tidak memiliki potensi apapun. Dia malah menjadi tidak tahu apa. Kalau dokter dan tenaga kesehatan itu kalau tidak ada dokter dan tenaga kesehatan, maka kebutuhan menjaga kualitas daya tahan tubuh itu menjadi menurun, dan orang-orang kalau sakit mau pergi kemana kalau nggak ada dokter dan tenaga kesehatan. Nah, itu tantangannya. Lanjut, sekarang saya membahas pelatihan reskilling dan upskilling. Oke, yang pertama ada hard skilling. Hard skilling yang terbagi menjadi dua. Yang pertama reskilling, belajar baru, yang dimana belajar community assessment untuk memperbarui kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan masalah masyarakat. Dan ada juga yang namanya upskilling, meningkatkan yang sudah ada, yang dimana mengembangkan keterampilan penelitian, tindakan partisipatif agar mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Nah, sumber belajarnya itu ada diaplikasikan atau diterapkan dalam peran sebagai fasilitator masyarakat, serta sebagai sumber belajar dalam aksi konkret pemberdayaan. Dan yang kedua ada soft skill. Reskilling dari soft skill ini adalah mengembangkan kemampuan baru seperti community assessment untuk memahami kebutuhan dan potensi masyarakat secara tepat. Dan ada upskilling dari soft skill ini adalah untuk meningkatkan
keterampilan dan potensi melalui tindakan partisipatif agar mampu merancang diskusi bersama dan mengevaluasi diri atau masyarakat yang di dalam program secara kolaborasi dan partisipatif. Dan sumber belajarnya itu dapat mewujudkan dalam aksi nyata di lapangan seperti pendampingan komunitas partisipatif dan program pemberdayaan yang berhasil kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga ada digital skill. Skilling dalam digital skill itu terkait dengan belajar menggunakan Excel, Word atau Google Sheet, mengelola data program dan peserta membuat catatan kegiatan serta mendokumentasi hasil kegiatan masyarakat. Dan untuk upskilling di dalam digital skill untuk mengembangkan kemampuan membuat konten digital seperti poster, infografis atau video pendek untuk kampanye sosial, laporan kegiatan sosial, atau promosi program di media sosial. Dan sumber belajarnya di digital skill mengikuti workshop digital, belajar desain di Canva atau aplikasi serupa, ikut kursus singkat tentang media sosial dan strategi komunikasi digital, mencoba membuat konten nyata untuk program masyarakat, serta mengelola data dan dokumentasi kegiatan secara online. Selanjutnya ada inovasi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital, yaitu menggunakan media sosial untuk kampanye kesadaran seperti isu kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Dan yang kedua itu mengembangkan konten edukatif digital seperti video singkat, podcast, infografis yang mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah membuat platform komunitas online seperti WhatsApp group, Telegram, atau aplikasi khusus untuk koordinasi berbagai informasi dan diskusi warga. Jadi inovasi ini untuk membuat kayak media sosial itu kita bisa untuk kampanye apa isu-isu kesehatan, lingkungannya sebagaimana, bersih atau kotor, terus pendidikan juga bagaimana, itu kita bisa menggunakan media sosial. Nah, untuk konten edukatif digital kayak video singkat, podcast itu atau infografis yang mudah dipahami itu supaya kita juga masih bisa belajar ya untuk mengedukasi masyarakat melalui dengan konten digital dan membuat platform komunitas seperti WhatsApp group, Telegram, atau aplikasi khusus itu supaya kita memudahkan berkomunikasinya melalui WhatsApp, Telegram, atau aplikasi khusus, serta kita tidak ketinggalan informasi dan diskusi lainnya. Lanjut, dampak lifelong learning. Untuk diri sendiri, peningkatan kompetensi pribadi seperti membuat diri lebih percaya diri menghadapi dinamika masyarakat yang beragam. Dan yang kedua, manfaat untuk masyarakat supaya bisa merasakan manfaat nyatanya karena fasilitator selalu mendampingi, membawa ide, metode, dan solusi terbaru. Jadi untuk diri sendiri kita bisa lebih percaya diri lagi menghadapi masalah yang dialami masyarakat yang beragam. Dan untuk masyarakat juga supaya masyarakat bisa nyaman, bisa kayak
contoh, wah, fasilitator ini mendampingi kita, mendampingi masyarakat gitu. Terus sehingga membuat ide, membuat metode solusi bagaimana untuk masyarakat, supaya masyarakat tuh nyaman, tentram, dan baik. Dan terakhir mungkin terima kasih banyak ya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang masih belum dipahami, karena di sini kita masih belajar, kita sama belajar di mau dimaklumkan ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mungkin habis ini saja presentasi dari saya, Faiz Dani Maulana. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.